إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أخذني ومن أخذني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita duduk dalam satu majelis ini, bersama-sama kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama juga kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala macam urusan-urusan di dunia ini. Baik orang yang sukses, orang yang tidak sukses, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang gemuk, orang yang kurus, orang yang sakit, orang yang sehat. Semua macam segala urusan yang ada di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita lagi dan lagi terus sama-sama kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sama-sama kita perbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan kepada kita semua, barang siapa yang mati di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik dia pun hidup di dunia ini yang tukang maksiat, pasti dia akan masuk surga walaupun ada sekecil iman dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk surga. Tapi sebelum masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diperiksa. Nah, asbab periksa tadi inilah maka kita perlu usaha, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa usahanya tadi? Usaha atas iman. Kalau di dunia ini kita nanti diperiksa oleh kesibukan macam-macam dunia hanya untuk perkara-perkara yang akan menguntungkan kita di dunia, maka kita usahakan atas apa yang perlu di dunia ini. Kita mau beli mobil, kita perlu uang. Mau belanja, kita kasih istri kita perlu uang. Mau bayar cicilan perlu uang, bayar rekening listrik, bayar telepon, beli paket data, mentraktir, segala macam urusan dunia ini hanya dengan uang, maka semuanya akan beres. Dan ya, sebab daripada uang tadi itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia sibuk berlomba-lomba mengusahakan atas uang. Sibuk dia dengan perkara dunia.
Ada yang kerjanya di ladang, sibuk dengan perladangannya, mencangkul, tanam, menanam. Ada yang dia usaha, sibuk dengan perdagangannya. Ada yang dia bekerja, sibuk dengan perusahaannya dan jabatannya. Macam-macam kesibukan dunia yang pasti akan menguntungkan dirinya untuk menghasilkan atas uang, supaya keperluan di dunia ini akan terpenuhi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini keperluan dunia kita cukupkan, tapi jangan lupa kita memikirkan juga setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup di alam yang lebih parah mungkin di dunia ini, yang selama-lamanya, yaitu negeri akhirat. Sebab negeri akhirat ini, maka kita sibuk juga dengan pemikiran untuk mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti, yaitu apa? Iman dan amal. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu terdiri dari dua, akidah dan amal. Akidah tadi bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam rukun iman. Sedangkan amal tadi yang terangkum dalam rukun Islam, yang 5 perkara tadi. Itulah amal tadi: syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Itu kita praktekkan supaya kita mendapatkan amalan untuk keperluan kita dan mempersiapkan kita di alam akhirat nanti. Kalau di dunia kita sibuk dengan uang, yang kita sibukkan dengan pekerjaan supaya mendapatkan uang, maka kita berlomba-lomba mensibukkan diri kita untuk mendapatkan uang dengan bekerja apa saja, yang penting menguntungkan mendapatkan uang ini. Nah, jangan lupa ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini enggak lama, paling cuma 63 tahun, itu pun kalau kita sampai. Maka daripada itu, hadirin, persiapkanlah bekal kita untuk menuju negeri yang selama-lamanya, yaitu iman dan amal soleh, supaya nanti kita ada wujud kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah sisa-sisa usia kita ini dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kecintaan kita kepada amal untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah meninggalkan dunia ini.